Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semua baik, semua sehat. Amin. So, mari kita masuk di hadirat Tuhan sekarang, karena pasti hadirat Tuhan adalah dekat ini. Meskipun kami di sini online, tapi hadirat Tuhan, Dia ada di sini dan Dia akan sentuh jiwa kami. Amin. Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Mari kita masuk di hadirat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Namanya adalah Yesus. 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 Ku mengasihinya, ku mengasihinya. Namanya adalah Yesus. 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 Ku mengasihinya, ku mengasihinya. Ku mengaguminya, ku mengaguminya. Ku berikan jiwaku, ku berikan jiwaku. Namanya adalah Yesus. Namanya adalah Yesus. Ku mengasihinya, ku mengasihinya. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa de namamu, kami masuk di hadirat-Mu. Dan kami minta Tuhan, semoga semua orang akan participar pertemuan ini. Jika orang ini akan participar online, jika orang ini akan menonton vídeo ini nanti, apapun waktu orang akan menonton vídeo ini, semoga dia menerima kuasa-Mu di dalam hidupnya. Tuhan, sentuhlah semua orang, perbarui semua orang. Jangan biarkan orang ini menonton vídeo ini dan tidak menerima berkat-Mu. Bukan, Tuhan. Engkau harus datang dan perbarui hidup kami. So, oleh pertemuan ini, semoga semua orang bisa melihat kuasa-Mu di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Yes, berbicara dengan Tuhan dan minta Dia untuk Dia memberkati hidup Anda hari ini. Berbicara dengan Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya minta, semoga semua orang akan participar pertemuan ini. Semoga semua orang diberkati oleh nama kuasa de namamu. Saya minta dalam nama Yesus Kristus. Jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Percaya Tuhan sudah menjawab doamu. So, hari Anda bisa duduk. Tolong, né? Tolong. Mari kita meditasi di firman Tuhan sekarang, ok? Di kitab Ibrani bab 11 dan ayat 4 ao que está bicara ini, ó. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. So, ada dua saudara ini. Benar? Habel dan Kain. Orang kedua, né? Habel dan Kain, mereka anak di Adam, né? Dan Hawa, Adam e Hawa. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena
Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena imam yang masih berbicara sesudah ia mati. Oke. So, referensi apa yang mereka berdua miliki yang dapat mereka saling tentang bagaimana suatu pengorbanan seharusnya dipersembahkan. Mereka berdua berpegang lama ketika datang ke altar dan tidak ada yang pernah memberitahu mereka bagaimana untuk berkorban. Tapi yang satu benar, Habel, dan yang lain tidak, Kain. Bagaimana kita menjelaskan ini? So, ada dua orang, Habel dan Kain. Dan mereka tahu mereka harus berkorban pada Tuhan. Tapi, di mana mereka belajar ini? Di mana mereka belajar, mereka harus hormati Tuhan. Bagaimana ini terjadi? Né? Tapi kami tahu, né, kasih di Habel dia berkorban dan Tuhan bahagia dengan korban dari Habel, benar? Tapi Tuhan dia menolak korban dari Kain. Tapi semua orang ini mereka tahu mereka harus berkorban. Mereka tahu, benar? Oke, dan ini adalah jawab kenapa mereka tahu. Karena ini jawab adalah di Amsal 9 dan bab 11. Né? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan tentang Yang Maha Kudus adalah pengertian. Então mereka tahu mereka harus berkorban, né? Dan Habel dia tahu dia harus memberikan benar berkorban karena dia ada apa? Takut akan Tuhan di dalam hatinya. Sebab ini, takut akan Tuhan tunjukkan pada mereka, oke, Anda harus apa? Hormati Tuhan. Anda harus berkorban pada Tuhan. Mengerti? So, ini adalah takut akan Tuhan akan tunjukkan pada kami jalan untuk hormati Tuhan. Hari Minggu kami mulai berbicara tentang ini. Karena di bulan Juli kami akan berbicara tentang di manifestasi Roh Kudus. Nama ini takut akan Tuhan. Oke? So, ada dua jenis manusia di dunia ini. Orang yang ada takut akan Tuhan dan orang yang tidak ada. So, ada orang mereka ada takut akan Tuhan. Ada orang tidak ada takut akan Tuhan. Benar? Ada orang mereka tidak ada. So, orang yang ada takut akan Tuhan dan orang yang tidak ada takut akan Tuhan. Takut bisa disalahartikan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut dia. Itu berarti hormati dia. Segala sesuatu yang menyebabkan ketakutan juga menyebabkan jarak dan Tuhan ingin kita dekat dengannya. Seperti yang dikatakan berkali-kali dalam firman-Nya. Okay, so ada dua jenis orang. So, mereka kami baca kisah dari Habel dan Kain, kami bisa melihat Habel ada takut akan Tuhan. Sebab ini di saat dia datang untuk berkorban Tuhan, dia memberikan terbaik dari ini. Berkorban dia terbaik dari korban dari Kain. Karena dia memberikan terbaik. Né? So, semua orang ada takut akan Tuhan. Mereka mau hormati Tuhan.
hormati. Jika Anda mau hormati Tuhan, dan takutakan Tuhan akan tunjukkan padamu jalan pada lakukan ini. Oke? Oke, dan ketakutan yang disebutkan di sini bekerja sebagai spiritual pedal rem. Kami tahu jika ada mobil ada pedal rem. Apa yang pekerjaan dari pedal rem? Berhenti Anda. Mungkin Anda datang cepat, tapi saat Anda gunakan pedal rem dan Anda pelan-pelan Anda berhenti, benar? So, takutakan Tuhan adalah spiritual pedal rem, né? Yang menjauhkan Kristus dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan Allah. Kurangnya rasa takut telah menjadi alasan banyak orang Kristen telah jatuh secara spiritual. Karena itu merupakan awal dari kejatuhan spiritual. Amin. So, di saat orang dia hilang takut akan Tuhan di hatinya, dia mulai jatuh, kejatuhan spiritual. Okay, banyak orang sekarang mereka jatuh, mereka jauh dari Tuhan karena mereka hilang takut akan Tuhan di hati mereka. Karena sebelum mereka ada takut akan Tuhan, mereka tidak akan lakukan atau berbicara beberapa. Mereka tahu, oke, jika saya lakukan ini, saya akan hancur Tuhan. Tuhan akan menolak saya. So, mereka mencegah. Tapi ada banyak orang mereka tahu hal-hal mereka lakukan atau hal-hal mereka berbicara. Mereka tahu ini adalah salah. Tapi mereka masih lakukan ini karena mereka hilang takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Oke? Jika ada suara, jangan perhatian di suara ini. Konsentrasi di firman. Ok? Tidak memiliki rasa, karena iblis tidak mau Anda belajar, né? Firman Tuhan. Tidak memiliki rasa takut akan Tuhan adalah celah yang diusulkan oleh iblis, dan itu juga merupakan tanda bahwa seseorang meninggi dalam iman karena ia memulai dalam roh menyenangkan Tuhan, tetapi telah tersesat dan ia terus menyempurnakan dirinya di dalam daging kembali seperti semula. So, banyak orang mereka buka pintu pada iblis datang dan hancur mereka karena mereka tidak tetap takut akan Tuhan di hati mereka. So, Anda tahu, orang ini dia jauh dari Tuhan karena dia sudah hilang takut akan Tuhan di dalam hati dia. Okay? Dan hal yang sama berlaku hari ini. Banyak orang bukannya sempurna dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, dalam doa dan puasa, menjadi lebih baik di mata dalam berbicara buruk tentang orang lain, dalam membuat alasan untuk dosa, dan mereka jahat tanpa rasa takut. Ada banyak orang ini, mereka berbicara melawan pendeta, melawan gereja, melawan saudara di iman, né? Banyak orang bicara melawan campanha, melawan doa, melawan persepuluhan. Hari ini generasi hari ini mereka hilang, generasi Kristen hari ini mereka hilang takut akan Tuhan di hati mereka. Satu hari saya harus menghardik orang lain di phone karena dia berbicara dengan saya seperti dia bicara dengan saudaranya. Hormati. Dan dia, maaf, tapi banyak orang tidak ada
takut berbicara kata-kata lain. Banyak orang tidak takut tetap banyak perasaan tidak bagi di hati mereka, karena mereka sudah hilang, sudah hilang takut akan Tuhan di hati mereka. Dan ini sangat-sangat penting, karena Anda bisa kompromise keselamatan Anda. Benar? Jika Anda hilang takut akan Tuhan, bagaimana Anda bisa ada keselamatan? Karena kenapa Lucifer dia menjadi iblis? Karena dia hilang takut akan Tuhan. Karena jika Lucifer dia ada takut akan Tuhan, tak pernah dia akan menolak Tuhan. Benar? So, dia lakukan semua karena dia hilang takut akan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ketika ditegur karena suatu kesalahan, bukannya menerima dan bertobat, marah pada siapa yang memperingatkan mereka. Artinya mereka menurun, kehilangan rasa takut, membuat konsensi untuk kejahatan, dan dengan demikian jatuh kerohanian. Amin. So, banyak Kristen jika otoritas bicara dengan dia keras, mereka tidak suka. Ada banyak orang mereka marah dengan pendeta. Ada banyak orang mereka ada dendam melawan pendeta, melawan gereja, melawan orang lain. Banyak orang biarkan setan masuk di hadirat mereka, dan kini banyak perasaan yang salah. Banyak orang seperti ini. Jangan biarkan perasaan ini masuk di hatimu, karena ini akan hancur keselamatan Anda. Oke? Bagaimana Anda bisa mengenali bahwa Anda masih memiliki takut akan Tuhan di dalam hati Anda? Karena banyak orang bicara, não, saya ada takut akan Tuhan. Oke, mari kita melihat beberapa tanda-tanda. Tanda-tanda orang masih ada takut akan Tuhan di hatinya. Ketika saya takut akan Tuhan, saya menghormati altar. Ini pertama. So, saya menghormati, saya melihat pada altar, o altar kudus, gereja kudus. Ada banyak orang mereka datang di gereja, mereka berbohong, mereka curang. Ada banyak orang mereka datang di gereja, minta uang pada orang di gereja, dan mereka tak pernah pembayaran lagi. Banyak orang mereka datang di gereja, tapi mereka tidak jujur. Ketika saya takut akan Tuhan, saya mendengar dan mendapat suaranya dan apa yang dia minta dariku. So, Tuhan bicara pada Habel, berkorban pada saya. Tuhan bicara di hatinya. So, dia hormati Tuhan, tapi Tuhan bicara dengan Caim juga, tapi Caim tidak mau hormati Tuhan. Dia menolak suara Tuhan. Jika Anda selalu pemberontak suara Tuhan, jika Anda selalu pemberontak melawan otoritas, Anda tidak ada takut akan Tuhan. Mas saya Kristen, ou saya lahir dari gereja. Meskipun Anda lahir de gereja dari anak kecil, jika Anda pemberontak melawan firman Tuhan, melawan otoritas dari Tuhan, Anda tidak ada takut akan Tuhan. Anda masih hilang. Ketika saya takut akan Tuhan,
saya lari dari dosa. Oh, karena dosa dia datang. Tapi saya harus memutuskan jika saya akan buka pintu pada dosa atau tidak. Jika saya takut akan Tuhan, saya melihat dosa dan saya lari dari dosa. Tapi jika saya melihat dosa dan saya mau rangkul dosa, dan saya tidak ada takut akan Tuhan. Benar? Secara sekarang di internet, apa masalah dengan pertemuan online? Karena banyak orang mereka mulai menonton vídeo di internet dari igreja, tapi ketika mereka menonton vídeo, setan mereka di internet saya akan kirim banyak saran pada mereka, dan saran berbeda sini, saran berbeda sana, dan antara ini datang saran untuk pada erotic site like this, pornography. Anda harus menjaga. Ketika saya takut akan Tuhan, saya tidak akan membiarkan apapun atau siapapun membahayakan keselamatan saya, karena keselamatan saya di atas semua. Lebih penting pada hidup saya adalah tetap keselamatan saya. So apa yang ada datang untuk bisa membahayakan keselamatan saya akan menolak ini. Saya akan lari dari ini. Mengerti? Ketika saya takut akan Tuhan, saya menghormati rumah Tuhan. So saya datang di rumah Tuhan, saya hormati rumah Tuhan. Saya tahu rumah Tuhan adalah kudus. Jika rumah Tuhan saya pergi ini kecil atau besar, masih Roh Kudus ada di tempat ini. So saya tidak bisa datang di rumah Tuhan dan lakukan gosip. Saya tidak bisa datang di rumah Tuhan dan mau curang orang lain. Saya tidak bisa datang di rumah Tuhan dan melihat pada jika saya pria, jika saya pria, saya tidak bisa melihat untuk perempuan yang cantik, di gereja. Ada banyak orang mereka datang di gereja hanya untuk melihat jika gereja ini ada banyak perempuan yang cantik. Mereka tidak mau mencari Tuhan, mereka mau mencari perempuan. Dan anda, semua perempuan, menjaga-jaga. Karena mungkin orang ini dia datang dan bicara denganmu, anda perlu, dia adalah pangeran. Haleluya. Tapi setelah anda akan melihat pangeran, dia akan menjadi apa? Katak. Tuh, menjaga-jaga. Mungkin pangeran anda, dia tidak pangeran, dia katak. Sebab ini kamu harus berdoa, Tuhan, orang ini dia datang bicara dengan saya, ada dia dari engkau, ini dari iblis. Anda harus berdoa dan Tuhan akan buka jalan. Karena ada banyak orang mereka sangat naif. Kami harus menjaga. Tidak semua orang datang di rumah Tuhan adalah dari Tuhan. Ada banyak orang mereka dari iblis. Mereka datang di rumah Tuhan untuk hancur iman di banyak orang di gereja. Dan hati mereka baik. Hati mereka tulus pada Tuhan. Ketika saya takut akan Tuhan, hati saya merindukan dan mencintai kesempatan untuk menggosongkan diri di altar melalui pengorbanan. Sebab ini kami adalah kampanye Israel ini.
kampanye Israel adalah kesempatan untuk Anda hormati Tuhan. Dan setiap kali saya hormati Tuhan, Tuhan hormati saya. Kenapa kami berbicara pada semua orang? Oh, jika Anda lakukan pengorbanan yang benar, Tuhan akan hormati Anda. Bukan karena Anda akan memberikan, Tuhan tidak akan melihat pada uang Anda, tapi Dia akan melihat jika Anda lakukan pengorbanan dia. Tuhan akan mengerti, oke, orang ini dia hormati saya. Karena pendeta tidak tahu jika Anda akan mengambil di amplop adalah berkorbanan benar atau tidak. Saya tidak tahu. Ini antara Anda dan Tuhan. Dan jika tidak ada orang melihat jika pengorbananmu di dalam amplop ini benar, tapi masih Anda hormat Tuhan, Tuhan, ini pengorbanan saya, ini sangat, persembahan ini saya akan beri kepadamu, sangat sulit, tapi saya akan berikan karena saya mau hormati Anda. Dan Tuhan akan mengerti, oh, orang ini dia ada takut akan Tuhan dalam hatinya. Dan Tuhan datang dan hormati orang ini. Sebab ini saya berbicara, semua orang berkorban benar, pasti Tuhan akan hormati mereka. Oke? Anda, semua orang ada pilihan di kampanye Israel ini. Hormati Tuhan dengan pengorbanan saya benar, atau tidak hormati Tuhan, berikan pada Tuhan apapun persembahan, tapi persembahan tidak sulit pada saya. Pengorbanan adalah jenis persembahan sulit. Jika tidak sulit, ini tidak pengorbanan. Okay? Tingkat pengorbananku menunjukkan tingkat takut Tuhan dalam hatiku. Semakin saya menjalani kehidupan berkorban, semakin dekat saya dengan kerajaan Allah. Amin. So, Anda bisa melihat jika Anda benar takut akan Tuhan atau tidak oleh pengorbananmu. Bukan pengorbanan hanya di kampanye Israel ini. Buat pengorbanan kami memberikan setiap hari, karena setiap hari Anda harus berkorban pada Tuhan. Jika godaan datang, Anda harus korban daging Anda. Jika setan coba bicara padamu, Anda harus berkorban kehendakmu dan bicara pada iblis. Bukan, saya tidak mau lakukan ini. Tidak. Ini adalah pengorbanan kami bukan di kampanye saya aja. Kami harus berkorban sampai hari Tuhan akan kembali. Ini sangat penting. Okay? Sekarang saya mau mencari Roh Kudus denganmu. So, kampanye Israel ini hari Minggu, kami akan datang di altar. Kami tidak memberikan amplop dan permohonan doa kami aja. Kami akan berikan hidup kami di altar. Anda harus tahu di saat Anda naik di altar untuk memberikan amplop Anda, karena Anda bisa memberikan amplop Anda apapun hari Anda bisa, meskipun gereja tutup pada ibadah, gereja masih buka pada council, so Anda bisa datang satu orang, tidak banyak, karena tidak bisa banyak, Anda bisa datang di altar dan letakkan amplop di altar dan lakukan doamu dan pergi. Tidak ada ibadah hanya online, ok? Tapi di saat Anda naik di altar dan meletakkan amplop di atas altar, malaikat Tuhan akan melihat jika Anda pengorbanan Anda benar atau tidak benar. Mengerti? Sekarang mari kita mencari Tuhan, karena Tuhan mau menyelamatkan jiwamu, ok? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Tuhan mau menyelamatkan jiwamu sekarang. Tutup mata. Besar setiamu, Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu, berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah,
sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami mau menghormati Engkau, Tuhan. Ada banyak orang mereka hilang takut-takut Tuhan di dalam hati mereka. Ada banyak orang mereka tidak mau lakukan kehendak-Mu. Mereka mau lakukan kehendak di daging mereka. Sebab ini mereka jauh dari Engkau, Tuhan. Jauh. Oh Tuhan, di saat ini kami minta, datanglah Tuhan. Dan semoga Engkau perbarui jiwa kami. Semoga Engkau membawa kami berdekat-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya minta, oh Tuhan, di saat ini, sentuhlah jiwa kami, perbarui jiwa kami. Dan biarkan jemaat-Mu ada persekutuan dengan Anda. Tuhan, kami mau bertobat dari dosa kami. Kami mau berhenti dengan apapun dosa kami lakukan. Seperti Habel, dia hormat-Mu, hormat Engkau dengan pengorbanan dia. Kami harus hormati Engkau dengan dengan pengorbanan kami setiap hari, Tuhan. Di kampanye Israel ini, tapi di atas semua dengan hidup kami. Oh Tuhan, saat ini semua kuasa-Mu datang dan perbarui kami. Sekarang teman-teman saya berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan dia mau ada persekutuan dengan Anda. Tapi tidak ada persekutuan jika orang tidak ada takut akan Tuhan di dalam hatinya. Berbicara dengan Tuhan sekarang. Ya Tuhan, di saat ini datanglah Tuhan dan perbarui kami. Bersih hati kami dari apapun dosa. Jika kami masih tetap satu jenis dosa di dalam hati kami, dan di saat ini semoga Roh Kudus Anda datang dan mencuci hati kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya, penuh jiwa kami, penuh hati kami. Haleluya, aleluia, aleluia. Ya Tuhan, dia ada di sini. Dan di saat ini Tuhan mau penuh jiwa-Mu. Haleluya, aleluia, aleluia, aleluia. Datanglah Roh Kudus, datanglah Bapa di surga. Datanglah Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu di dalam hati kami. Haleluya. Teman-teman saya, Roh Kudus ada di sini.
dan dia mau penuh jiwamu. Buka hatimu padanya dan berbicara, Tuhan, datanglah Tuhan. Saya lemah dengan tanpa Engkau, Tuhan. Saya tidak ada kuasa tanpa Engkau. Saya tidak ada bahagia, saya tidak ada keselamatan tanpa hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Dan sentuhlah jiwa saya. Haleluya, aleluya, 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 aleluya. Ya, minta Tuhan di saat ini. Mungkin Anda merasa lemah dan kosong. Anda merasa sedih karena Engkau jauh dari Tuhan. Ya, ini waktu untuk akan datang dan kembali pada Tuhan Yesus sekarang. Haleluya Tuhan. Datanglah, perbarui kami. Haleluya, aleluia, aleluia. Angkat tanganmu di sorga dan berbicara, datanglah Roh Kudus. Datanglah Bapa di sorga. Datanglah Bapa di sorga. Saya perlu kuasa-Mu. Saya perlu mujizat-Mu di dalam hati saya. Saya perlu datang dekat-Mu di saat ini. Haleluya Tuhan, datanglah. Ya, jendela di sorga dibuka di saat ini. Dan Tuhan akan mencurahkan hadirat-Nya. Dia akan mencurahkan keselamatannya. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau dekat kami di saat ini. Haleluya Tuhan, Tuhan. Oh, haleluya, aleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Terimalah baptis Roh Kudus. Ya, karena jika hatimu tulus, pasti Tuhan akan hormati hatimu. Karena Dia tahu niat di hatimu sekarang. Haleluya, aleluya, 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 aleluya. Roh Kudus. Orangku orang ini sekarang. Semua keselamatanmu masuk dalam hatinya. Haleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Puji Tuhan selama-lamanya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Engkau lebih besar, lebih kuat, lebih baik. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan di atas semua. Haleluya. Datanglah Tuhan. Datanglah seperti Yakub. Dia pertarungan untuk bertemu Engkau. Kami mau bertemu Tuhan. Haleluya, aleluya, aleluya. So datanglah di saat ini Tuhan. Kami mau menjadi setia pada semua sumpah, pada sumpah kami. Sumpah kami berikan padamu. Kami mau tetap kami setia. Ada banyak orang mereka sudah hilang sumpah mereka lakukan padamu. Sumpah untuk menjadi setia padamu. Sumpah untuk meninggalkan dosa. Sumpah untuk menjadi anak-anak-Mu. Oh Tuhan, tapi kami mau kembali ke kasih pertamaku. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, perbarui kami. Perbarui jemaat-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Dia sini dah sentuhlah jiwamu sekarang. Dia sentuhlah jiwamu. Haleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Terima hadirat Tuhan di saat ini. Terimalah hadirat Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan di dalam jiwamu. Haleluya, aleluya, aleluya. Datanglah Tuhan dan perbarui hidup kami di saat ini Tuhan. Perbarui jemaat-Mu. Karena tanpa hadirat-Mu kami tidak bisa hidup. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Perbarui hidupku Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Ku tak mau tetap sama.
tetap sama. Perbarui hidupku. Perbarui hidupku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Beri aku hati yang baru. Beri aku hati yang baru. Semuanya ada Semuanya ada dalam diriku. pelujubakan Tuhanku. Semuanya ada dalam hatiku. Semuanya ada Dalam hatiku. dalam hatiku. Haleluya. Hilang tanpamu Tuhan. Perbarui hidupku. Perbarui hidupku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku tak mau tetap sama. Ku tak mau tetap sama. Perbarui hidupku. Perbarui hidupku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Beri aku hati yang baru. Beri aku hati yang baru. Semuanya ada dalam diriku. Semuanya ada dalam diriku. Pelujubakan Tuhanku. Pelujubakan Tuhan. Semuanya ada dalam hatiku. Semuanya ada Dalam hatiku. dalam hatiku. Hilang tanpamu Tuhan. Semuanya ada Semuanya ada dalam diriku. dalam diriku. Pelujubakan Tuhanku. Pelujubakan Tuhan. Semuanya ada dalam hatiku. Semuanya ada Dalam hatiku. dalam hatiku. Hilang tanpamu Tuhan. 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 Ya, dalam nama Yesus Kristus, terimalah kuasa Tuhan di dalam hatimu sekarang. Haleluya. Tuhan, dia perbarui jiwamu sekarang. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu, untuk karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan perbarui Anda. Tuhan pulihkan takut-takut Tuhan di dalam hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena pasti Engkau sudah menjawab doa kami. Dan pasti Engkau akan hormati jemaat-Mu. Kami memberikan seluruh hidup kami di tengah-Mu. Ulangi bersama saya, Tuhan Yesus. Saya mau memberikan seluruh hidup saya di dalam tengah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah menjawab kami. Anda bisa duduk. So, tetap takut-takut Tuhan di dalam hatimu, karena ini akan biarkan Anda masuk di kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. So, sekarang mari kita hormati Tuhan dengan persembahan kami dan persepuluhan kami. Anda tahu karena a igreja tutup pada ibadah. Hormati rumah Tuhan. Amém? Anda bisa hormati rumah Tuhan.
Bagaimana Anda bisa lakukan ini? Anda harus kirim persembahanmu pada nama rekening di BNI dan Saksi Life Center Indonesia Yayasan, nomor rekening ini. Dan setelah Anda memberikan persembahanmu, tolong kirim kopi dari donasimu pada WhatsApp kami, karena di WhatsApp kami perlu ini untuk kontrol kami, oke? So, jika Anda tidak tahu apa yang WhatsApp kami, saya berbicara pada WhatsApp kami adalah, oke, perhatian, adalah plus 62 813 8873 3409, oke? So, ketika Anda persiapkan persembahan Anda, kami akan puji Tuhan dengan lagu ini, oke? Dan setelah ini kami akan berdoa pada keuanganmu dan kami akan akhir pertemuan, oke? Let's go. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud dengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar
Allahku selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa pada keanggahan hidup Anda. Semua orang membantu pekerjaan Tuhan dan semua orang tidak bisa membantu, tapi hatimu mau bantu, benar? Então Tuhan pasti akan menyediakan padamu juga, ok? Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa pada semua orang mereka membantu pekerjaanmu dengan persembahan mereka, dan semua orang tidak akan niat di hati mereka adalah mereka Tuhan untuk jemaat, karena orang ini mereka perlu engkau buka jalan pada mereka perlu engkau kuasa mengubah situasi mereka. Sebab ini Tuhan dalam nama Yesus kita minta buka jalan pada jemaat, buka jalan pada orang ini. Saya menghargai apapun pekerjaan dari iblis melawan hidup mereka. Tuhan berkat kemampuan mereka. Jika orang ini pegang orang, buka pintu pada kerja. Jika orang ini ada bisnis, Tuhan kirimkan banyak orang. Semoga bisnis orang ini bertumbuh, sukses, berhasil untuk kemuliaan. Berkatilah semua orang memberikan persembahan mereka, atau semua orang tidak bisa memberikan, tapi jika di waktu ini mereka mereka pasti akan hormati juga. Dalam nama Yesus Kristus, jika Anda setuju katakan amin. Quem percaya Tuhan menjawab. Amin. Puji Tuhan. Ok, so Anda tahu di hari Minggu kami adalah kampanye Israel di Sungai Yabok. Mungkin Anda bertanya, pendeta, bagaimana saya bisa participar di kampanye Israel? Satu, dapatkan amplop Anda di altar. Anda bisa datang di gereja apapun hari, ok? Kapanpun hari. Gereja tidak ibadah, tapi gereja masih buka pada counseling. Tulis apa que aja banyak materi berkat yang Anda butuhkan dari Tuhan dalam hidup Anda. Paste foto Anda, siapkan pengorbanan finansial Anda, dan puasa dan berdoa untuk Tuhan mengasihi Anda dengan Roh Kudus, né? Di espírito pengorbanan Anda kami berikan, né? Bawa pengorbanan finansial Anda plus permohonan doa Anda di dalam amplop Anda tanggal 11 Juni 10.30 pagi. Permohonan doa Anda akan dikirim ke Sungai Yabok, Israel. Amin. Sekarang saya mau tunjukkan padamu kesaksian dari orang dia hormati Tuhan dengan pengorbanan dia. Tuhan berkati dia, pasti Tuhan akan berkati engkau juga. Okay? Setelah ini kami kembali. When I grew up, I was just that little girl. I was daddy's daughter. With everything, I will run to him. I used to trust him with all my secrets. My father used to cook. You know, he used to look after us. Though my mother was like, he always fighted with him. Why is he always spoiling us? To us, he was saying, I just want to show my children how should a woman be treated like. After he passed on, that was so difficult. Now my best friend is no longer around me. I didn't know that I was depressed, but I was just isolated. I didn't even want to interact, even with my siblings. I struggled with the relationships. I think I was looking for my father from the relationships. When I enter into a marriage, I thought that that's where I'm going to get, the completeness. The worst moment is when, after he abused me physically. That same day I went out of the house. It went to such an extent that I was depressed.
I was admitted at the mental hospital for a month. First time when I came to the church, it was for the first time that Universal was coming to Rustenburg. I was invited by my colleague. He told me the time, he told me the place. In my heart, I said, I'm going to look for the place. Why? I don't know. Same day, I was delivered. It was on a Friday. Immediately, I didn't hesitate. I started to participate, seeking the face of God. I went in. I learned about the forgiveness. I started to forgive. I joined the chain of prayers. The pastor explained to us, and then he played the testimony for us. Those people, they are men like me most. I can do the very same thing. I just want to participate in this campaign of Israel. Then I came, I took my envelope, I fulfilled my vow. To be honest, for me, it was not even difficult. Besides the financial sacrifice, read the Bible, and then participate in fasting, and then keep on holding with prayers. From there, I never left the altar. From one campaign to another. The highest campaign that I participated in, it was the campaign of Solomon. I sold my car. I had the reassurance that, this father that now I've just discovered, he is more than my father. This one is providing more than that one. This one, I trust him more now. That was wow. Today, I have my own business. And I've got a house. I've got 2 kids. I managed to buy myself 3 cars. And my business is doing very well. I've got 10 employees. I went to my mother's place. I built my office. I renovated my flat. Baptized with the Holy Spirit. I'm so blessed. I'm just peaceful. I'm happy at the moment where I am at this moment because I'm completely blessed financially, spiritually. I found the good Father, the one that I can run to him with everything. And I know that when I speak to him, he will just embrace me. He will always tell me that, Kenya, everything will be well. The best advice that I can say to people is that just run to the altar. Leave everything. Just run and throw yourself on the altar. That's where you're going to get all the answers. You'll see light. You'll see, you will have everything on the altar. Okay, so Anda melihat kesaksian ini seperti Tuhan berkat dia, pasti Tuhan akan memberkati Anda juga. Okay? Dan hari Minggu kami ada gereja kami di online. Anda bisa menonton ibadah Minggu online live jam 10.30 pagi di YouTube kami SIOT Indonesia. Okay? Ketika ada regulasi dari COVID, kami adalah ibadah online. Tapi saya percaya segera kami kembali di rumah Tuhan. Okay? So hari Minggu jangan lupa, jika Anda tahu orang dia jauh dari gereja, mungkin pendeta mereka tidak ada waktu untuk konsel mereka. Anda tahu Kristen dia perlu firman Tuhan, dan apa ini? Bicara dengan teman-teman Anda, okay? Anda bisa bagikan pada teman-temanmu tentang pertemuan ini. Bagikan video ini juga, mereka akan menonton, pasti Tuhan akan sentuhlah hidup mereka. Okay? Bagikan firman Tuhan. Mari kita menginjili online, karena ada banyak orang online yang perlu firman Tuhan. Okay? Dan hari Minggu kami ada perjamuan Tuhan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa partisipasi di perjamuan Tuhan? So Anda harus ambil 1 anggur dan 1 roti di rumahmu,
dan kami akan berkat ini selama pertemuan dan kami akan partisipasi di perjamuan Tuhan. Ok? Hari Minggu ini. Ok? Dan hari Jumat online kami adalah pertemuan online. Kami akan terus dengan 3 Jumat ke kuatan firman Tuhan. Kami akan berdoa melawan doa. Kami akan berdoa melawan roh kegagalan. Ok? Hari Jumat ini. So mari kita berdoa. Sekarang mari kita akhir pertemuan. Tuhan berkatilah gereja di Indonesia. Secara special jemaat kami di Jakarta, Tuhan. Tuhan, dimanapun ada satu umat gereja kami di Jakarta, sentulah mereka. Pelindungan keluarga mereka, pelindungan kesehatan mereka. Semoga mereka berhasil dan menjadi sehat. Berkati jemaat kami, Tuhan. Jika anda satu umat gereja dia berhenti datang di gereja, membawa mereka kembali di rumah Tuhan, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa pada semua orang. Saya berdoa pada jemaat kami di Bogor, di Bekasi, Tangerang, di Depok, di Batang, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Pekanbaru, di Denpasar, di Semarang, di Kupang, di Flores, di Solo, di Yogyakarta, di Makassar, di Balikpapan, Jayapura. Tuhan, segera kami mau buka cabang dari SLT tempat ini. Bantu kami, Tuhan, menyediakan berhasil jemaat muda, mereka akan bantu pekerjaanmu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami memberikan hidup kami di tengah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sudah diberkati Anda. Oke? Jangan lupa, malam ini kami ada program kami di Facebook, Renungan Harian. Ini sangat penting Anda menonton dan bagikan ini. Jika Anda Facebook, ikuti page kami di Facebook SIOT Indonesia. Oke? Tuhan berkati. Bye-bye. Sampai jumpa hari Jumat online. Bye-bye.